Halo, halo. Agak berisik ya, Mbak. Karena emang mau ini zuhur. Jadi di sini rumah saya kebetulan dekat sama masjid. Jadi kayak gini. Halo, tes. Halo. Oke. Halo. Ya punten, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Ini nggak apa-apa ya, kayak gini back sound-nya. Ya, tidak Bukan apa-apa. apa-apa, Bu. Bukan apa-apa. Oke. eh, oke, Bu. Dimulai saja. Bukan apa-apa, nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bulia yang sudah menyempatkan waktunya diganggu oleh kami di awal-awal puasa ini. Ngapunten sangat, Bu, nggih. Untuk melaksanakan interview, untuk memenuhi kewajiban kami untuk memenuhi tugas kampus. Jadi, langsung saja ya biar tidak lama-lama sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita lakukan dilancarkan dan juga nanti dihindarkan dari segala gejala-gejala teknis yang mengganggu berprosesnya interview pada siang hari ini. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, jadi hari ini kita akan melaksanakan interview dan pertanyaannya juga sudah kami share screen biar lebih mudah dan juga nanti kalau misalkan ada gejala-gejala teknis, mohon maaf sekali ya. Mungkin kalau suaranya nggak jelas nanti jenengan bisa sanjang dan juga eh, nggih, kalau misalkan suara jenengan juga kurang jelas, ya minta tolong untuk coba diulangi nggih. Ini juga sudah kita record. Jadi nanti kita akan bertanya beberapa pertanyaan interview dan gantian ya. Yang pertama nanti kelompok 13 dulu langsung lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Ngoten, Bu, nggih, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Game, monggo. Saya jawab sebisanya ya. Nggih, nggih, nggih. Jenengan jawab sebisanya mawon.
Oke, untuk selanjutnya untuk interview pertanyaan akan saya serahkan kepada tim interview. Monggo untuk kelas A dulu. Oh, ternyata saya juga. Oh, iya, iya. Ya pun. Langsung saja, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari mata kuliah English for Islamic Studies itu untuk kebutuhan pengembangan modul ajar di sekolah ini, capaian pembelajaran yang mana yang menurut menurut Ibu paling urgent untuk segera dikembangkan? Jadi pengembangan modul ajar di sekolah itu yang menurut Bapak Ibu itu paling urgent untuk segera dikembangkan itu. Terus pripun, Bu? Monggo. Nah, ini sepertinya karena ini ya, Mas, ya minggu depan ini kita sudah melakukan STS, ya sumatif tengah semester. Jadi sepertinya yang urgent untuk dikembangkan nantinya itu ya CP setelah STS nanti. Sepertinya unit ketiga ya, chapter ketiga itu isinya apa saya juga lupa. Yang jelas berarti capaian pembelajaran yang di semester 2 ya materi setelah STS gitu. Kalau menurut saya begitu. Suara saya bisa didengar dengan jelas nggak sih? Nggih, jelas tapi kurang keras. Kurang keras. Oke. Kalau segini sudah keras atau masih kurang keras? Sampun. Sembun. Gitu Mas. Jadi karena minggu depan ini sudah pekan ini ya, sudah pekan kalau kita ibaratnya itu PTS ya. Sudah pekan STS kalau kita sebutnya sematif atau PTS lah PTS ya. Penilaian tengah semester pekan depan. Jadi materi yang menurut saya itu cukup lumayan urgent untuk digunakan ya materi setelah PTS. Materi yang setelah PTS ini agaknya di buku yang kami pakai dan di materi yang kami fokuskan ini em, kelas 7 atau kelas 8? Kelas 7, Bu. Iya, Kelas kelas 7. 7. Kalau kelas 7 itu berarti materinya apa? Kalau yang kelas 8 juga enggak apa-apa. Oke. Oke. Nah itu yang jelas dua bab pertama itu saya sudah maksudnya sudah di ini kan sudah dipastikan masuk di PTS sehingga agaknya sudah apa gitu sih sudah cukup dan kemungkinan nanti di semester ya di kelanjutan semester 2 mendatang itu sudah tidak dibahas lagi. Nah, untuk beberapa unit setelah PTS, setelah materi PTS, maksudnya dua unit awal itu kan nanti akan dibahas setelah PTS ya. Jadi saya rasa ya capaian pembelajaran yang itu nanti perlu untuk dikembangkan. Gitu. Berarti yang setelah materi yang setelah setelah PTS ini, Bu ya, yang urgent itu. Betul. Gitu. Oke, Bu. Kita lanjut. Dari aluran tujuan pembelajaran yang sudah dimiliki Ibu, TP yang mana yang Ibu rekomendasikan untuk
dibuat modul ajarnya. Jadi ini mungkin jawabannya sama ya kayak yang tadi, mirip-mirip. Jadi yang Iya, urgent mirip-mirip itu benar. apakah rekomendasikan untuk Mhm. dibuat modul ajarnya atau yang lain? Iya, menurut saya itu sih, Mas. Yang itu. Iya, setelah ini. Saya rasa Berarti kalau saya ini ya, kalau saya rewind itu sepertinya hanya ada 3 unit ya dalam satu semester ini. Nah, 2 unit pertama itu sudah saya sampaikan maksudnya. Em, 2 unit pertama sudah saya sampaikan dengan catatan unit kedua ini masih separuh materi, gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa ini kan, ada beberapa subbab. Dalam satu bab itu ada beberapa subbab dan subbabnya itu masih relate, cuman semacam topiknya tuh ya topiknya relate, cuman kayak unsur kebahasaannya yang dibahas kan macam-macam. Gitu. Di situ separuh dari unitnya tuh yang belum dibahas itu sepertinya saya include-kan ke nanti di final test, di hmm, final semesternya, di ujian final semester. Nah, oke Bu. biasa gitu. Lalu Hmm. menurut Bu Lia nih, yang masih menjadi kendala bagi siswa atau bagi anak-anak itu, yang perlu Mm-mm. ditingkatkan itu, ini ada beberapa pilihan, ada menyimak Mm-mm. berbicara, membaca memirsa, atau menulis mempresentasikan, atau mungkin Bu Lia ada mungkin kekurangan yang di luar daripada itu, monggo. Oke. Nah, untuk elemen yang menurut saya masih jadi kendala sampai saat ini ya, menyimak berbicara itu menurut saya di part berbicaranya itu masih ini, masih apa namanya, masih jadi kendala. Mungkin yang cukup lumayan besar buat mereka, meskipun membaca dan membacanya itu sudah cukup lumayan oke, tapi berbicaranya itu masih kurang. Satu karena mungkin kurang terbiasa, yang kedua ini ya ketakutan. Jadi mereka they don't confident, they don't have any confidence to speak. Jadi they are probably finding difficulties in that Oh, oke, skill. berarti Ini saya gandeng ulang. sama mempresentasikan juga nggak sih Mas untuk Ya, berbicara ini? mirip-mirip. Apa langsung dijawab sekalian? Dari material Oh iya. esensial yang ada Nah pada ini. kurikulum. Jadi Nah tadi saya untuk ulang dulu ya. material. Berarti Mm-mm. anak-anak cukup baik dalam menyimak, namun berbicaranya kurang. Membaca memirsanya mereka cukup baik dan menulis mempresentasikan juga masih kurang karena masih takut-takut gitu nggak Bu? Mm-mm, betul. Masih banyak lagunya. Oke, lanjut Nah, dari materi esensial yang ada pada kurikulum, materi mana yang menurut Ibu masih perlu ditekankan pada pembelajaran? Kayak jenis teks apa, transaksional, informasi prosedural, atau aspek kebahasan apa yang perlu untuk menjadi fokus? Menurut eh, hmm, Ibu aja nih. oke. Nah, kalau selama ini ya pengalaman saya skill based on Apakah experience mungkin itu, mm-mm, teks-teks yang justru lebih berguna kalau misalnya kita pakai sehari-hari itu kan yang transaksional kan dibanding informasi prosedural sebenarnya. Sedangkan teks informasi sendiri, kalau anak-anak membaca itu kan mereka sebenarnya juga sudah belajar untuk mengolah teks informasi. Nah, yang lebih menurut saya harusnya ditekankan adalah di transaksionalnya gitu. Nah, untuk prosedural iya atau enggak? Kalau dirasa yang lebih urgent itu ya yang transaksional itu. Nah, tapi kalau diurutkan, ya setelah transaksional itu ya prosedural gitu.
Menurut saya seperti itu. Ketika saya lihat anak-anak ya, betul. Karena kalau di teks informasi sendiri mereka saya lihat tidak terlalu kesulitan dalam mengolah, ya memproses teks informasi. Cuman yang transaksional ini kan, iya, menurut saya ini cukup penting loh, karena it relates to daily use, to daily life, jadi cukup lumayan Hmm, jadi hmm, pertimbangan. Gitu. oke, Nah, oke. untuk aspek kebahasaannya sendiri, tenses tentu penting, cuman saya jarang memberikan apa ya gini, materi tens itu secara apa gitu tuh, secara Maksudnya gamblang gitu. secara gamblang Heeh, detail gitu. benar detail dan dengan pattern dengan itu saya agak anti gitu. Karena yang pertama anak-anak itu susah dan cukup lumayan alergi kalau kita beri rumus gitu ya. Jadi tensis itu selalu saya kaitkan sama kosakata dulu, vocabulary atau kosakata. Mm-mm. Dari situ dulu, nanti baru ke tensis. Tensis pun ya mereka agaknya bisa mencerna kalau sudah masuk ke ini apa bacaan. Kalau misalnya kita bahas present gini, present simple, maka yang harus kita apa namanya, yang harus apa gitu ya, yang harus kita senggol duluan gitu vocabulary-nya dulu. Nah, setelah vocabulary-nya itu katanya sudah tersenggol, terus kemudian topik kan masuk ke ranah topik, nah baru mereka bisa diajak untuk membuat kalimat atau membuat ekspresi ungkapan yang relate to present simple. Gitu. Jadi Gitu bertahap sih. gitu Bu ya, nggak langsung ke Benar. grammar biar mereka nggak Mm-mm. bingung gitu. Benar. Karena kayaknya susah. Ini aku many times selama ini saya ngajar mereka selalu susah memahami di mungkin mungkin beberapa anak akan responsif kalau misalnya kita kasih langsung patternnya ini subjek kelas ini mereka langsung responsif. Cuman mostly kebanyakan mereka akan sudah takut duluan dengan rumus itu. Jadi mereka nggak fokus, terus kemudian endingnya ya itu berantakan. Tapi kalau they know the essential of the tense itself, maka lebih mudah masuk ini materinya gitu sih. Gitu. Oke, Itu Mbak kita Dias. sebentar ini ada notif. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu model pembelajaran apa yang paling tepat untuk diterapkan pada siswa di sekolah. Ini mungkin sudah terjawab tadi ya. Itu enggak yang misalkan eh, kita senggol vocabulary-nya dulu atau mungkin ada model pembelajaran yang lain, Bu. Dan eh, minta tolong agak didekatkan lagi, Bu, mic-nya biar lebih Oh jelas iya, nih. oke. Untuk materi yang tepat digunakan di kelas, materi audio itu penting juga, Mas. Sebenarnya. Karena they need samples kan of pronunciation. Terus kemudian kalau materi yang berbasis digital sendiri, agaknya cukup susah karena ini kalau kita terapkan di mahasiswa lebih mudah ya. Tapi karena kalau atau anak ini SMA, atau juga ngajar SMA, jadi kalau materi berbasis digital di anak SMA masih bisa apply. Cuman kalau di junior high school itu mereka keterbatasan gadgetnya mereka sendiri pun dilarang membawa gadget ke sekolah. Jadi untuk case-case tertentu mungkin mereka diminta untuk membawa gadget, tapi untuk kesehariannya kan nggak ada. Jadi untuk materi berbasis digital
sepertinya susah. Meskipun ada, ya ada sih TV di sekolah, cuman itu untuk teks, gambar, video atau audio boleh diberikan, bisa diberikan, ya. Ini sangat mungkin diberikan untuk pengantar kali ya, untuk pengantar atau any other activities atau penugasan yang kiranya mencakup itu tadi skill listening atau speaking itu kali ya. Iya, nanti bagusnya kayak gimana gitu untuk video dan audio ya. Mm-mm. Iya, jadi saya mau menekankan nih. Jadi di Oke. sana itu anak-anaknya itu semuanya bawa gadget apa enggak, Bu? Nah, tidak, Oh, tidak semuanya tidak, berarti. bukan tidak semuanya sih, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya, Oh, betul. Jadi semuanya pakai full fasilitas sekolah. Diperbolehkan membawa gadget itu ketika dibutuhkan aja, Mas. Jadi kalau tidak butuh gitu, kita menghindari ini sih, apa namanya, kemungkinan-kemungkinan dia hilang, dia tidak fokus, ya ada banyak lah ya. Anak-anak tuh ada gitu. Tuh. jadi mungkin kalau kami bikin audio, Mm-mm. tapi nanti disetel oleh guru pengampunya itu bisa kan, Bu? Nggih? Nah, betul. Kalau memang ada video atau audio, maka yang bisa mengakses hal itu ya otomatis ini guru. Di kelas ada ini, Bu, proyektornya itu. Mm-mm. Ada TV digital Berarti di sekolah, pakai gambar ataupun video juga masih bisa, nggih. bisa masih bisa. Audio pun bisa sih. Yang di sekolah juga ada speaker kan. Lalu ini apa Ibu rekomendasikan nggak yang kayak kayak gitu itu kayak audio ataupun video atau YouTube buat modul ajarnya? Kalau saya sih merekomendasikan Mas, soalnya gini, model belajar di kelas itu kan kalau di dalam kelas ya, kalau tidak berdasarkan buku, itu kan source kita sebagai source kita. Source-nya siswa itu kalau nggak bawa gadget ya, itu kan guru. Jadi satu buku, dua guru, gitu kan. Nah, Hmm. nah kalau Kalau kita mau produk kita atau siswanya kita itu tahu lebih banyak atau apalagi ini bahasa ya, bahasa itu kan dipakai harusnya. Jadi praktikal. Jadi mau nggak mau kan harus praktis gitu kan. Memang video atau audio aja lah tentunya itu butuh untuk mereka ini apa namanya sebagai apa itu kita bilangnya ya resepien. Sebelum kita memproduce sesuatu dari mulut, sebelum kita memproduce ini kan ada skill yang producing kan kayak writing sama speaking. Itu Kayak kan kita pasti stimulan harus gitu. iya, benar kita harus menerima informasi dulu dong. Ya harus mendengar dulu, ya harus membaca dulu. Nah, kalau fungsi mendengarnya tidak diberikan, itu kan kurang maksimal juga. Jadi pasti kalau butuh atau tidak, ya, pasti butuh. Gitu. Nah, ini apa namanya? Mungkin ininya ya frekuensinya jumlah em, frekuensi kita memberikan audio listening ke mereka atau video ke mereka ini apakah sering atau tidak apakah bisa setiap hari atau setiap meeting atau enggak itu kan jadi opsi buat kita gitu. Oke. Nah saya rekomendasikan tetap ada cuman ya bisa di model satu atau dua kali gitu tapi kalau mau dibanyakin juga nggak apa-apa. Cuman kita biasanya ini Oke. sih apa untuk audio dan video itu kita berikan secara berkala dan tidak sesering ini teks dan gambar sebenarnya.
Mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Iya, betul. 2 minggu sekali harus belum. Oke, oke, kita kembali ke nomor 5, Bung G. Iya. Jadi model pembelajaran apa yang paling tepat atau mungkin yang paling Ibu sering gunakan gitu untuk siswa itu berarti digital atau yang biasa atau mungkin ada metode pembelajaran lain seperti kayak games atau mungkin pakai web quizzes atau itu tadi yang audio yang paling sering Ibu gunakan untuk di kelas yang menurut Ibu itu paling efisien untuk anak-anak itu yang mana? Atau gantian-gantian terus gitu? Pasti gantian terus Mas ya. Ini saya biasanya menyesuaikan topik sih. Jadi kalau di unit kedua kemarin terakhir itu ya, saya ambil itu mereka mereka bahas tentang apa sih saya lupa. Kalau di kelas 7 itu kemarin kayak agaknya ini um, telling time, sama mistaken, ada waktu, schedule, days, months, gitu loh nggak salah. Nah itu saya sesuaikan dengan topiknya. Kalau kalau misalnya ini anak-anak bisa gitu ya untuk langsung diajak diskusi, ya langsung saya buat model pembelajaran diskusi. Jadi saya grouping, jadi otomatis grouping masing-masing saya berikan topik, nah, nanti mereka diskusi sesuai dengan topiknya. Itu dulu. Oh, bikin grup gitu, kayak kerja kelompok gitu. Iya, iya, saya sering grouping Hmm, sih, Mas. Sering banget grouping. Karena apa ya? Iya, sering banget berarti grouping. menurut Ibu Kalau lebih game, efisien grouping ya daripada individu. benar. Menurut saya lebih efisien grouping daripada individu. Kalau individu tuh ini sih outputnya mereka yang suka memperhatikan akan memperhatikan, yang enggak ya akan buyar kemana-mana. Itu untuk yang individu. Terus kemudian yang kedua, ini kan kemampuan siswa dalam satu kelas itu kan beda-beda ya Mas ya. Ada yang superior, ada yang uh, biasa aja atau ada yang nggak bisa Ya, sama betul. sekali. Nah, saya usahakan untuk yang superior gitu. Biasa nggak bisa, ini juga bisa jadi semacam kayak kalau kita dulu sebutnya tutor sebaya kan gitu ya. Jadi dalam satu grup itu nanti si superior dan yang bisa-bisa ini mereka bertanggung jawab atas teman-teman kelompok lain yang teman-teman anggota kelompoknya mereka yang kurang bisa itu tadi. Jadi mereka punya rasa apa gitu tuh Kak. saling berbagi juga gitu agar dia Hmm. Kalau tentang pemberian PR, Bu, atau tugas gitu, proyek gitu, kayak buat video atau tugas kelompok bikin yang lain itu eh, efektif nggak? Atau mungkin pernah Ibu gunakan nggak untuk tugas-tugas tertentu? untuk case tertentu biasanya gini, kalau misalnya mereka pengayaannya kurang, saya kan beri PM. Atau Kayak remedi gitu. konfirmasi, saya butuh validasi gitu ya. Saya butuh validasi mereka ini sebenarnya bisa atau enggak, itu saya berikan. Misalnya hmm, di misalnya di kelas 8 gitu ya, misalnya kelas 8 mereka sampai di bab past tense gitu. For example, irregular and irregular verbs gitu. Saya butuh validasi mereka ini sebetulnya bisa atau enggak karena di evaluasi setelah pembelajaran itu sepertinya meyakinkan, cuman saya tidak cukup yakin. Nah itu saya kasih homework di ending. Entah dia kalau homework otomatis individu. Terus nanti baru saya cek di next meetingnya, oh mereka bisa. Atau ada beberapa orang yang kurang bisa, jadi nanti gimana kita tuntaskan di meeting selanjutnya yang bagian gitu sih mas. Nah, biasanya saya sering lakukan untuk pemberian Punten, PR Bu, itu, suaranya kurang terdengar jelas. iya, di sini azan soalnya. Jadi saya bilang, dulu azan dulu ya, nggak apa-apa ya. Halo?
Oh, nggih, tunggu adzan dulu. Oke, jadi gimana tadi? Iya, gimana, Mas? Sudah terdengar? Sampun, ini nunggu adzan apa langsung aja, Bu? Oh, di situ masih ada. Masih. Oh iya, betul. Ya, di sini sudah enggak. Sebentar, Bu, nggih. Halo? Ya, sampun lah. Nah, sudah terdengar jelas, Bu. Oke, bisa dilanjut mawon nggih. Nah, ini lanjut kalau menurut Budi ya, ini buat anak-anak itu media apa yang paling disenangi dan sesuai dengan kebutuhan siswa? Anak-anak itu paling suka pakai digital atau biasa atau dari buku, dari modul dari sekolah atau mungkin research dari internet, YouTube, TikTok dan lain-lain itu. Atau mungkin mereka lebih suka saat kerja kelompok atau individu gitu. Nah, kalau medianya sendiri, Mas, mereka pasti excited kalau kita putarkan eh, video gitu. Nah, permasalahannya adalah sometimes mereka itu excited ketika diputarkan video. Nah, akan mulai kehilangan interestnya ketika mereka mendapati materi yang ditampilkan itu mulai sulit gitu. Nah, itu mereka udah mulai apa namanya, kendor semangatnya. Nah, lain lagi kalau kita sediakan games. Nah, kalau kita sediakan games, itu saya yakin 100% kalau dibawakan dengan tepat ya ini, mereka semangat. Sama ini game sih yang masih Nah, masih itu ini masih di. berarti itu kan tadi yang paling menarik buat siswa itu kan video sama games. Nah, itu Mm-mm. efisien nggak menurut
jenengan untuk mendistribusikan pelajaran untuk anak-anak itu? Kalau itu menurut saya kadang anak-anak itu ini loh Mas, nggak ngeh gitu loh. Pas ngeh itu 100% tuh on point semuanya dapat. Tapi pas nggak ngeh gitu, effort apapun kita, em, kadang materi itu banyak yang miss gitu. Nah, tapi kalau nggak quiz, games ya. Kalau games, itu mereka ini yang melibatkan apa gitu, gerak tubuh ya, gerak tubuhnya mereka. Pokoknya ada experience, mereka pasti bisa dipastikan paham gitu. Jadi Oh, mm-mm, nggih. kalau mereka merasakan pengalamannya itu, mereka pasti paham. Oke, langsung aja Bu. Mm-mm. Lalu jenis penilaian apa yang paling cocok dengan siswa? Kayak misalkan kalau ulangan harian atau penilaian tengah semester. Nah, itu kan ada tulis, lisan, atau proyek gitu. Nah, itu biasanya menggunakan yang apa? Kalau menilai yang paling efektif itu pasti jelas penilaian harian ya, per materi. Jadi kita tahu kemampuan dia seberapa, sekaligus evaluasi sih biasanya makanya itu penilaian harian. Tapi PTS sendiri untuk yang jenis tes itu pasti harus kita laksanakan karena itu kan salah satu komponen assessment juga. Jadi ada tes, ada non tes. Jadi saya punya nilai non tesnya anak-anak juga banyak nilai tesnya anak-anak. Project Itu juga tulis, gitu. Bu ya. Tesnya tuh tulis, iya. Tesnya tulis. Tapi ada nggak yang tesnya itu pakai lisan atau Listening tugas gitu ya, proyek atau bikin video atau apa speaking. gitu? Iya. Belum. Kalau untuk proyek tuh jelas ada. Proyek juga ada kok Mas. Jadi non tes, tes juga proyek. Ada penilaiannya sendiri-sendiri masing-masing. Nah, yang sampai sekarang saya masih kesulitan ya, itu ini sih apa tes mendengarkan itu yang masih kesulitan dilaksanakan. Karena yang pertama serempak, levelnya berbeda, terus kemudian iya akses audio roomnya tuh yang coba Putar kurang jelas. gimana? Apa tadi pertanyaannya? Ya, Bisa diulang ya lagi itu tadi tadi kayak pertanyaannya? penilaian itu mereka itu lebih sering pasti pasti tulis ya pasti. Tapi apakah pernah itu Pasti pakai tulis. yang tes lisan gitu buat penilaian ataupun bikin project gitu, Kalau bikin proyek ada, jadi semua level ada tugas proyek juga. bikin video Jadi gitu. tugas proyeknya macam-macam juga tergantung topik. Bisa presentasi, bisa video, vlogging gitu ya. Terus bisa apa lagi ya? Tapi tetap mungkin yang paling basic, yang paling cocok itu ya tulis itu. Gitu. Paling mudah memang tulis, yang paling mudah memang tulis. Gitu. Hmm. Lalu ini teknik penilaian yang tepat untuk menilai capaian siswa gitu untuk Mhm. eh, hariannya itu, penilaian hariannya itu. Mhm. Tes atau non tes kayak misalkan mereka disuruh Mhm. bicara, bikin proyek, simulasi ataupun Mhm. presentasi itu. Jadi kan biasanya bikin yang mana? Atau mungkin anaknya ditunjuk disuruh membaca, berbicara gitu untuk menilai capaian siswanya itu. Mhm. Itu. Iya seperti itu Mas. Biasanya Oh iya, betul. iya kayak gitu. Biasanya gitu. Jadi untuk kalau proyek itu agaknya ini ya, apa
biasanya dilaksanakan berkelompok kan kalau proyek biasanya. Jarang-jarang ya proyek Individu itu. juga jarang. Kalau individu tuh bisa, cuman iya jarang juga, jarang. Ya, Bu. Kita lanjut aja nih. Terus jika kita mengintegrasikan bentuk-bentuk karya sastra dalam pelajaran, bentuk apa yang cocok? Itu apakah fiksi, non-fiksi, cerita pendek, puisi ataupun drama itu? Atau Kalau short stories itu nggak masuk fiction ya? nggih, Beda. Kalau short beda, stories termasuk fiksi atau bukan? bukan. Oke, kalau yang fiksi itu yang seperti apa ya? Non-fiksi itu kayak Yang fiksi. yang Non ilmiah fiction. gitu, yang tapi ada ininya nggak kayak sastranya gitu dalam bahasa Inggris wajibnya itu atau ya general aja gitu. Oh enggak, ini saya masih tanya, cakupannya ini kan ada short stories sama fiksi. Nah, apakah short stories sama fiksi ini berbeda? Berbeda, Bu. Insya Allah. Iya, lengkap Apa? perbedaannya di mana ya, Mas? Saya tanya dulu biar nggak salah. Kalau fiksi, contohnya yang seperti apa? Bentar mungkin. Oke. Short stories itu masuk dalam fiksi gitu. Iya, berarti masuk fiksi. Oke, berarti sama-sama. Iya, oke. Jadi biasanya dipakai itu memang banyak material yang menyinggung di ini kan, legends, folktales, terus ada beberapa bacaan yang Folklore. kiranya tuh fiksi gitu loh Mas. Nah, sepertinya kalau karya sastra dalam pembelajaran itu banyak yang cocok tuh yang fiksi dan non fiksi. Kalau poem sendiri, eh, saya nggak tahu apakah ada atau enggak ya, atau di kelas 9 ya mungkin. Kalau poem ini sih jarang kan. Biasanya saya integrasikan sama bentuk karya sastra yang short stories itu atau drama juga. Drama kan dapat dari fiksinya Hmm, tadi itu nanti kita adopt jadi drama gitu sih. Kalau ngomong masalah literatur. oke, jadi yang ini kemarin sudah sempat jenengan jawab ya. Tapi Benar. nggak apa-apa, saya ingin mengulang jawabannya. Jadi kan materi media penilaian bahasa Inggris disendirikan dengan muatan-muatan keislaman. Sementara di sekolah itu kan tidak hanya ada anak-anak yang beragama Islam. Jadi kemarin jenengan jawab itu boleh dimasukkan, cuman nanti jangan eh, terlalu terbuka gitu. Kita masukkan materinya yang muatan keislaman itu secara tersirat saja. Begitu nggih, Bu? Iya, betul. Ini dimasukkan secara implisit saja. Mm. Iya. Mohon maaf, Bu, Saya nggak malah kedengeran. berharap, justru ini muatan-muatan keislamannya diberikan atau dihadirkan. Cuman ini muatan-muatan keislaman aja.
bukan apa namanya, gimana, bukan transforming modul ini jadi modul Islami gitu. Enggak, gimana sih, saya agak bingung ya jelasinnya ya. Yang jelas dimasukkan aja, tetap dimasukkan. Nilai-nilai atau muatan-muatan Islamnya tetap dimasukkan. Cuman yaitu tadi tidak em, secara gamblang. Karena gini, gimana ya? Gimana ya? Ya sepertinya Mbak Mas kalian kan tahu gimana kan kalau kita punya teman non Muslim, sometimes mereka juga nggak paham gitu akan misalnya kalau Ramadan tuh harus ngapain, kita ngapain aja gitu kan, kadang tidak paham. Nah, hal-hal yang semacam itu, yang konteksnya kayak hanya Muslim aja yang tahu, itu saya minta untuk dirombak, digeneralkan. Jadi semuanya tahu, tapi tetap memuat nilai-nilai keislamannya gitu. Paham nggak? Oh, oke. Berarti Maksudnya. muatan keislaman yang semuanya itu tahu kayak ya kayak saling tolong menolong, toleransi kayak gitu, Bu ya. Jadi akhlak, keislaman itu oke. Tapi kalau sudah ke kayak ibadah, ritual gitu kan, apalagi sejarah keislaman gitu, rasanya tidak semua siswa itu akan hmm, gitu. Oke. Kita lanjut. Jika nanti modul ajar dikembangkan, menurut Ibu mana yang lebih pas untuk kebutuhan sekolah? Untuk kebutuhan sekolah ini. Satu TP tapi dikembangkan menjadi beberapa modul berdiferensiasi berbeda. Akankah satu TP satu modul secara umum? Oke, ini ada contoh modul berdiferensiasinya dengan satu TP yang dikembangkan, atau diberikan gambaran gitu, saya diberikan gambaran supaya apa penangkapan saya dengan apa yang maksud maksud dari pertanyaan nomor 13, poin nomor 13 ini sama gitu. Hmm? Gimana? Gimana, Mas? Halo? Oke. Jadi mungkin maksudnya itu Mm-mm. kayak eh, satu modul itu kan untuk ini kan siswanya itu kan mungkin ada yang eh, audio, auditori, terus ada yang Mm-mm. visual, ada yang kinestetik. Nah itu apakah cuma dibikin salah satu aja atau semuanya gitu? Oh iya, bisa semuanya, Mas. Semuanya ya? Mm-mm. Boleh. Karena Jadi kalau kita bikin cuma satu model aja, misal enggak, gimana ya? maksudnya gini Bu, sudah pasti Gimana semuanya gimana? kan. Cuma mungkin satu unit Heeh. itu langsung ada beberapa eh, berbeda gitu kan. Maksudnya satu modul itu satu unit, misalkan unit satu itu audio tutori saja, terus yang unit 2 itu visual saja, atau langsung digabung aja unit satu auditori, visual, sama kinestetik gitu. Nah, kalau yang itu mungkin bisa disesuaikan aja Mas sama topiknya. Gimana? Gimana bagusnya? Apakah topik ini bisa di model
auditory dan kinestetik atau bahkan visual atau bisa combining atau bagaimana itu sepertinya kita sesuaikan dengan topik ini aja kali ya. Nah, kalau yang ininya, mungkin yang dari satu modul tadi itu kita mungkin presentase untuk berbicara, menyimak, dan mempresentasikan itu apakah seimbang atau harus lebih banyak yang mana gitu, Bu? Oh, nah ini kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Ya, Nah, karena membaca sendiri itu tadi anak-anak dari ini ya cukup lumayan capable, mungkin bisa ditambah di speaking kali, atau speaking atau presenting, itu aja diberikan. berarti lebih dibanyakin ke speaking-nya, Bu. Bisa seperti itu. Atau bisa dipertimbangkan lagi di topik ini. Misalnya topiknya ini, oh iya sih, tapi emang bisa sih. Iya gitu aja Mas. Mm-mm. Jadi presentasenya mungkin bisa dibuat berapa gitu tuh. 40, 20 gitu kali ya. 40% sama 20%. Halo? Mohon Oh, maaf, Bu. ya. Jaringannya saya kepaksa keluar tadi. Langsung lanjut saja, nggih, untuk soal yang nomor ke-14. Jadi, Ibu ini kan kemarin kalau nggak salah itu semuanya jenengan nggih yang ngampu bahasa Inggris itu. Jadi, Iya, betul. mengisi mengisi berapa kelas itu dalam seminggu? Berapa jam dalam seharinya itu? Saya, Nggih, sebentar ya. Berapa jam dalam sehari? Saya lupa. Yang jelas, satu kelas itu bisa 4 jam, 4 JPL, 1 minggu. Sebentar. jadi satu kelas itu bisa 4 jam pelajaran 1 minggu. Inggris Dikali saja 4 jam pelajaran. 9 kelas, ya. 9 kelas. Iya, sepertinya begitu. Saya lupa. Ada 1, 2, 3, 4, 8 jam satu hari. Hmm, Iya, ada 8 JPL 8 jam, dalam satu hari. 8 jam sehari. Iya, 8 jam. Sampai Sangat Thursday ya, padat, Bu. dari pagi. Iya, nggak ada ini. Selalu ada kelas. Tidak ada yang kosong. Ya, berarti ini tambahan pertanyaan aja, Bu ya. Nah, ini kan kemarin kalau nggak salah itu yang kelas 7 sama kelas 8 itu kan beda kurikulum, Bu ya. Yang 7 itu Merdeka, yang 8 itu ke-13 gitu kan, Bu? Apakah seperti itu? Sepertinya, aduh, saya nggak lupa lagi. Um, 7, 8, 9 kali mas. Menurut saya agak lupa nih yang ke 13 ini. Nanti saya pastikan lagi dulu ya.
Ini juga ini menyangkut apa soal PTS yang mau diberikan sih. Cuman oh 78 sama kayaknya. Kelas 9 yang berbeda. Oh, oh berarti 78 sama itu pakai Kurmer, Hmm. kurikulum merdeka. Benar semua. Nah, kelas 9 yang berbeda. Terus jadinya mereka ini yang anak-anak ini itu Mm-mm. cenderung secara general saja ya kan pasti anak-anak kan satu kelas kan beda-beda. Nah itu cenderung mereka itu auditori, visual atau kinestetik untuk kita menyampaikan modul ajar itu yang paling efektif untuk mereka itu yang mana kira-kira Bu? Mostly mereka ini sih audio visual. Mostly. Audio visual. Mm-mm. Kalau yang kinestetik ini cuman beberapa orang, jadi bisa dihitung. Dalam satu kelas mungkin ada satu gitu, dua gitu aja. Lainnya masih aman lah audio visual gitu. Oke. Begitu. Eh, Oke, terima kasih Yulia. Jadi ini dari kelompok kami sudah selesai beberapa interview. Langsung saja biar nggak lama-lama saya serahkan ke kelompok yang selanjutnya. Jadi mungkin nanti tetap ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Jadi monggo langsung saya serahkan kepada eh, petugasnya. Terima kasih Bu. Sekian dari saya ya. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Saya tutup dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Lia. Iya, Waalaikumsalam. Oke, ini kami dari kelompok 14 ingin menyampaikan wawancara di mata kuliah English Language Teaching Curriculum. Oke, mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi. Nah, oke. Sudah siap, nggih, Bu? Ini Bismillah yuk. Oke, untuk pertanyaan pertama, Bu Lia. Ketika mengajar, ada berapa buku ajar yang digunakan di sekolah, Bu? Dan apakah Bu Lia itu menggunakan semua buku ajar tersebut atau bagaimana? Oke, nah sebenarnya ini udah saya udah boleh ini ya jawab ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, untuk buku ajar sendiri di sekolah itu ada beberapa ini sih Mbak, ada beberapa opsi. Cuman yang mereka pegang itu satu worksheet saja. Jadi ada satu LKS gitu aja. Gitu. Hanya Nah, untuk menggunakan buku satu ajarnya LKS sendiri, itu, Bu ya? benar. Nah, untuk buku ajarnya sendiri, jadi suplemen materi dan sebagainya itu saya ambil dari beberapa buku ajar yang disediakan di sekolah, sama beberapa source yang mungkin menurut saya eh, ini perlu untuk mereka Hmm. sebagai tambahan materi gitu, sebagai penyokong. Oh, oke, Gitu oke. sih Mbak. Kalau menggunakan buku paket gitu, Bu, pernah Nah, nggak itu muridnya? sama ini saya lihatnya nggak ada sih Mbak di ini ya. Karena saya kan baru masuk ya. Nah, itu mereka nggak ada. Cuman itu ada satu aja itu LKS itu aja. Oh, Gitu. oke. Nih. Uh, Lalu, tapi mungkin kalau misalnya um, ada buku paket dari perpustakaan atau dipinjamkan, terus mereka ternyata sering tidak bawa itu juga ada. Terus hmm, kali ini saya mengacunya ke LKS itu, jadi saya buat jadi bahan patokan sebagai pengajar.
sehari-harinya itu pakai itu. Gitu. Oh iya ya, baik Bu. Lalu untuk melakukan asesmen dari Bulia sendiri, itu apakah Bulia mengembangkan sendiri atau mengadopsi dari asesmen penilaian yang lain? Oke, ini saya sendiri ya, entah kenapa Iya. saya tidak menemukan assessment yang pas untuk mereka. Jadi saya selalu melakukan assessment sendiri. Jadi saya mengembangkan assessment itu sendiri berdasarkan capaian siswa itu sampai mana. Hmm. Kemudian itu yang dijadikan patokan untuk assessment. Jadi untuk adopsi, mengambil dari ini atau itu gitu, saya sangat jarang sekali melakukannya atau bahkan hampir tidak pernah melakukannya. Seringnya memang saya pakai assessment saya sendiri. Tapi untuk model assessmentnya, ya saya adapting. Tapi ya gitu adaptasinya tuh dari um, banyak, Hmm. nggak hanya mata pelajaran bahasa Inggris saja, misalnya di mata pelajaran bahasa Indonesia atau yang lainnya yang sekiranya menurut saya, oh ya ini sepertinya cocok deh model assessment seperti ini. Itu saya kasih. Oke, oke. Jadi, jadi Bulia itu lebih condong untuk mengembangkan asesmennya sendiri gitu. Betul. Oke, oke. Lalu untuk membuat soal, Bu, itu Ibu kebanyakan ngambil dari latihan yang ada di buku ajar atau bagaimana? Betul. Saya lebih banyak mengambil soal-soal latihan yang sudah pernah mereka ini apa Kerjakan gitu perbuat ya, Bu? sudah pernah mereka kerjakan sebelumnya. Jadi jenis-jenisnya mungkin ya mirip-mirip dengan apa yang sudah pernah mereka kerjakan. Oke. Lalu untuk Mungkin mengembangkannya soal itu bagaimana caranya Bulia sendiri itu? Mengembangkan soal-soal tersebut. yang pertama pasti ini Mbak ya, kita lihat CP-nya tadi, kita lihat CP-nya. Ya. Terus mereka biasanya kan ada ini kan ATP-nya tadi. Apakah mereka sudah sampai sini atau belum? Apakah ini tercapai atau belum? Itu sampai situ dulu. Nah, udah di take notes sampai situ. Nah, kita baru mulai ini apa pilah bahan yang mau diproses di sini kayak gimana. Oke, jadi Soal yang seperti ini, apakah mereka sudah belum? Itu sih kalau jadi disesuaikan sama CP dan ini ya, mereka sampai mana belajarnya gitu, Bu, ya. benar. Oh, oke. Lalu selanjutnya, Bu, dalam memberikan penilaian, aspek apa saja yang biasanya Bulia nilai? Apakah dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, atau salah satu dari itu, atau gimana, Bu? Iya, semuanya sih Mbak. Jadi kalau sikap kan pasti harian ya. Ya. Kalau pengetahuan dan keterampilan itu pengetahuan pasti, keterampilan juga. Gitu. Tapi Hmm. keterampilan ini biasanya saya ambil juga ini harian. Oh, tapi biasanya di tes juga ada sih. Cuman nggak banyak. Oh, oke. Ini saya sesuaikan. Kalau penilaian sikap, berarti Bulia menilainya dari sehari-hari gitu ya, Bu? Mm-mm. Sehari-hari biasanya itu kan ada ini kan yang indikator mereka itu kalau mengerjakan tugas bagaimana, apakah tuntas atau tidak tuntas, kalau ada PR apakah sering tidak mengerjakan, kalau evaluasi bagaimana, gitu. Sikapnya biasanya gitu. Terus kemudian dalam berkelompok biasanya kelihatan mbak cariannya. Oh, oke. Mohon maaf, Bu, mungkin mikrofonnya lebih didekatkan sedikit. Oke. Oke. Lalu untuk penilaian pengetahuan, Bu, untuk tipe-tipe soalnya tuh biasanya Ibu menggunakan yang seperti apa tipe soalnya? Multiple choice atau bagaimana? Oh iya, kalau multiple choice pasti ada, biasanya emang ada.
Cuma nanti dikombinasikan ya Mbak ya. Kalau memang em, ya biasanya multiple choice, terus kemudian ini ada beberapa contoh ya misalnya matching. Iya. Nah, kalau matching itu saya sering taruh di ini apa namanya penilaian harian. Kalau penilaiannya sudah kayak jenisnya sudah PTS gitu, saya lebih sering pakai um, multiple choice, fill in the blanks gitu. Hmm. True or false ini masih masih saya pakai. Biasanya saya cocokkan sesuaikan dengan beberapa teks yang Hmm. yang ditampilkan. Hmm. Iya, udah gitu aja sih. Atau di terakhir biasanya saya sering kasih ini open questions, open-ended questions. Jadi mereka saya minta untuk membuat apa atau me- iya, menerangkan tentang apa atau membuat apa gitu ya. Ya expressing something gitu biasanya kayak kasih di terakhir. Oke. Berarti kalau misalnya kita nanti ingin mengembangkan soal untuk pengetahuan siswa juga, itu kita bisa menggunakan matching, true or false, fill in the blank gitu bisa Bu? Sangat bisa sekali Mbak. Jadi nggak monoton gitu ya, nggak cuman Iya. kayak gambar teks pertanyaan biasa, gambar teks pertanyaan biasa gitu. Hmm. Oke. Jadi kita bisa mengembangkan nggak cuma multiple choice soal aja gitu. Iya betul. Oke. Oke, sebentar gitu. Iya oke. Baik, Assalamualaikum Bu Lia. Iya, masalah. Oke, baik. Jadi pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, nggih. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Untuk dalam penilaian keterampilan, apakah ada soal tertentu yang Ibu Lia gunakan untuk menilai kemampuan para siswa? Lalu, jika kami membuat soal untuk kemampuan siswa, bentuk soal seperti apa yang Ibu ingin kembangkan? Oke, untuk penilaian keterampilan. Biasanya opsinya saya dua sih Mbak. Yang pertama menulis, ya kan. Terus yang kedua membuat. Jadi cuma itu aja. Nah, disesuaikan dengan topik tentu saja. Kalau memang dia fungsinya pas waktu itu topiknya adalah asking and giving something atau kayak gimana, nah mungkin keterampilannya akan saya bikin dengan uh, ini pertanyaan buat pertanyaan request gitu ya. Membuat dialog mungkin kalau expressing, asking, and giving atau membuat memo atau membuat um, any of beberapa kemungkinan yang mungkin bisa kita jadikan penilaian di functional text gitu. Kalau saya gitu sih. Jadi kalau nggak membuat ya menulis gitu. Karena kayaknya kalau Oke, tes untuk mempresentasikan atau berbicara, ceritakan gitu ya. Ceritakan pun juga nanti endingnya mereka akan nulis kan kalau di PTS. Gitu sih kalau saya. oke. Ya, baik, Mas. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bu Lia, eh, kemampuan secara umum siswa di kelas Ibu Lia itu bagaimana?
menurut Miss Lia sendiri, Mm-mm. mereka bisa dikategorikan di level apa? Tentu saja masih basic ya, Mbak. Baik, jadi mereka masih di level basic ya, Ibu. Lalu apakah ketika membuat instrumen penilaian, Ibu Lia itu menyusun soalnya sesuai dengan kemampuan mereka atau latar belakang mereka? Jika iya, bagaimana Miss Lia melakukan itu? Kalau saya bikin soal itu biasanya ini berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi misalnya di kelas sudah disampaikan seperti ini. Mereka juga pasti sudah learning step by step-nya bagaimana gitu kan. Jadi untuk latar belakangnya sendiri ini diidentifikasi di paling awal dulu, Mbak. Jadi sebelum masuk materi, ya pasti ada brainstorming, latar belakangnya gimana, apakah mereka ada di titik yang sama atau mungkin ada yang masih di belakang atau yang sudah justru udah tahu duluan gitu. Nah, tapi untuk assessment-nya, untuk penilaiannya, saya desain sesuai dengan apa yang sudah kita discuss, apa yang sudah kita pelajari. Gitu sih kalau saya. Baik, Miss Lia. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Miss Lia sempat menyinggung kalau penilaiannya Miss Lia itu dari Miss Lia kembangkan sendiri, nggih. Nah, apakah Miss Lia itu pernah memberikan penilaian kepada murid-murid itu secara online? Kalau memang pernah, bisa dijelaskan Miss Lia itu menggunakan platform online apa yang biasa digunakan dalam menilai, begitu, Miss. Oke, kalau platform online atau penilaian secara online, saya sering pakai, tapi tidak di sekolah ini. Jadi kalau di sekolah ini saya belum pernah pakai ini apa platform online apapun untuk jenis penilaiannya. Gitu. Ah, By the way, tapi nanti untuk PTS-nya ini Mbak, kayaknya ini apa computer based testnya. Jadi, hmm, jadi mungkin akan pakai itu GBT itu tadi GBT itu untuk PTS-nya. Oke, baik, Miss. Kemudian, Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Halo, ya gimana gimana? saya lanjutkan ya, Bu. Apakah suara saya dapat Bu Lia dengar? Jelas sekali Mbak. Ya, jadi ini pertanyaan selanjutnya tentang em, materi dan media yang digunakan saat proses pembelajaran. Langsung saja ya, Bu. Pertanyaan pertama, apakah terdapat pelatihan atau pengembangan profesional yang diperlukan bagi staf pengajar untuk meningkatkan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran? Nah, untuk selama ini, iya, sebentar. Nah, untuk peningkatan penggunaan media pembelajaran selama ini, dulu sempat ini ada pelatihan juga, tapi lebih ke ini pedagogi. Kalau media pembelajaran agaknya kita belajar sendiri sih. Jadi tidak ada pelatihan atau pengembangan profesional yang diadakan secara apa gitu tuh
Oh, jadi Kalau di em, benar-benar. tidak ada pelatihan ya, Bu? Betul, kita mengembangkan sendiri. Oh iya, belajar sendiri. Kegiatan sharing antar guru sama guru gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah kebutuhan utama siswa menurut Ibu perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan materi pembelajaran? Kebutuhan utama siswa yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan materi pembelajaran. Tentu saja ini sih. Yang jelas, kalau di bahasa Inggris ya, vocabulary enrichment itu penting banget. Bagaimana Ibu? Maaf, suaranya kurang jelas. Hehe. Yang jelas vocabulary enrichment, Mbak. Kalau di Vocabulary. bahasa Inggris. Oh iya, Ibu. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan ya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam memenuhi kebutuhan siswa, apakah Miss Lia lebih tertarik mengembangkan materi yang lebih menarik atau berdasarkan pengalaman saja? Oke, ini pertanyaan saya. Berdasarkan Iya. pengalaman saya yang kayak gimana? Jadi misalnya itu mungkin jadi mengembangkan materinya itu yang sudah ada. Jadi Miss Lia tinggal mengembangkan beberapa teks-teks saja atau Miss Lia membuat seperti terobosan baru gitu, Miss, sesuai kebutuhan siswa. Oh iya sih. Kalau terobosan baru itu, ya sometimes saya lakukan, sometimes tapi. Nah untuk ini kan gimana ya Mbak ya, fokus capaian pembelajaran itu kan banyak ya. Dan, Iya. kita juga harus analisis need-nya mereka, apa namanya, need, need, analisis basic background-nya mereka seperti apa, terus kemudian gimana kita mencapai ke titik tersebut itu agaknya sangat sangat kadang tuh sangat panjang gitu kan, sehingga Iya. untuk melakukan terobosan mungkin saya akan lakukan jika